Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Opita Septian Wardani. Saya mahasiswa Unikama dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 210402080002. Pada pagi hari ini saya akan mereview 3 materi. Yang pertama tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan, yang kedua tentang identitas nasional, yang ketiga tentang integrasi nasional. Langsung saja kita merujuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Jika kita bicara tentang pendidikan kewarganegaraan, tentu saja ilmu atau pemahaman tentang hal ini adalah pemahaman yang wajib dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Jadi tidak hanya untuk mahasiswa atau terlebih untuk calon tenaga pendidikan. Nah, mengapa demikian? Karena dengan kewarganegaraan, dengan pendidikan kewarganegaraan dapat menghasilkan warga negara yang memiliki wawasan negara, kebangsaan, nasionalisme yang tinggi, serta dengan pendidikan kewarganegaraan kita dapat menghasilkan karakter yang baik bagi seorang warga negara Indonesia, serta karakter yang cerdas dan memberikan sebuah karakter di mana warga negara tersebut adalah warga negara yang siap mendukung keberlangsungan atau keberadaan negaranya. Pendidikan kewarganegaraan ini adalah pembawa misi pendidikan moral bangsa yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, serta berakhlak mulia, yang konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi serta membangun sebuah karakter bangsa. Dalam sejarah yang telah terjadi di negara kita Indonesia, pendidikan kewarganegaraan mengalami beberapa kali perubahan nama. Contohnya pada tahun 1975 dengan nama PMP atau Pendidikan Moral Pancasila, dan di tahun 1960 dengan nama Civis, dan di tahun 2013 dengan sebutan PPKN. Kenapa hal ini terjadi? Hal-hal di atas terjadi karena tuntutan, dinamika, dan tantangan pendidikan kewarganegaraan yang sangat tinggi di negara kita Indonesia. Dan pada hakikatnya pendidikan kewarganegaraan ini bertujuan untuk membekali kita dengan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan negara dan dengan warga negaranya. Kita lanjutkan kepada materi yang kedua, yaitu tentang identitas nasional. Identitas nasional merupakan kepribadian atau jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang menghasilkan ciri khas yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Karena identitas nasional merupakan jati diri, maka menurut Hardono Hadi di tahun 2002 ada 3 unsur jati diri. Yang pertama adalah kepribadian, yang kedua adalah identitas, dan yang ketiga adalah keunikan atau ciri khas itu tadi. Sebagai contoh, misalnya Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Hal ini merupakan tampilan. Jadi sebagai seorang warga negara Indonesia, kita harus bersikap sesuai dengan 5 sila yang ada pada Pancasila. Ada 3 hal yang harus kita ketahui tentang identitas nasional. Yang pertama, identitas nasional secara historis, yaitu ketika kita menyadari bahwa kita adalah rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia yang dijajah pada tahun 1908, yang juga dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Yang kedua adalah tentang identitas nasional secara sosiologis. Saat terbentuk proses interaksi komunikasi
atau persinggungan budaya secara alamiah melalui proses yang panjang atau melalui insentif masa kemerdekaan. Dan yang ketiga adalah identitas nasional secara politis, yaitu segalanya yang membangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera, bahasa, slogan, lagu nasional, atau hal-hal tersebut sebagai ciri khas dari bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika tantangan identitas nasional di Indonesia. Tentu saja hal ini ada juga permasalahan yang harus kita angkat dalam kehidupan kita di Indonesia tentang identitas nasional. Seperti contoh adanya kelunturan atau berkurangnya jati diri para muda-mudi kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi lunturnya jati diri mereka, ya. Hal-hal ini sangat mempengaruhi identitas nasional Indonesia. Kenapa? Karena dengan perkembangan teknologi yang sudah berkembang, banyak para muda-mudi yang tidak mengalami penurunan atau jati diri mereka mengalami pemudaran, ya, dan malah mengkiblat jati diri dari negara lain. Hal-hal ini tentu saja terjadi karena lunturnya jati diri mereka, sehingga menciptakan karakter yang kurang kuat, sehingga dengan perkembangan zaman, dengan gadget yang sudah berkembang, mereka lebih mengkonsumsi jati diri dari negara lain, dan itu merasuk dari mereka, dan itu menyebabkan pudarnya jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia. Hal-hal semacam inilah yang harus kita perangi, dan hal-hal inilah juga yang membuat kita harus menjaga identitas nasional kita. Karena identitas nasional itu menyebabkan bangsa kita dapat dikenal oleh bangsa yang lain, dan identitas nasional juga dapat menjaga persatuan dan kesatuan kita. Serta identitas nasional juga penting bagi kewibawaan kita, yaitu negara Indonesia sebagai ciri khas bangsa kita, agar bangsa kita lebih bisa dikenal oleh bangsa lain, atau negara kita juga bisa dikiblatkan oleh negara yang lain. Jangan kita saja yang mengkiblat jati diri warga negara lain untuk menjadi jati diri kita, mengkonsumsi saja, tetapi biarkan jati diri kita bisa berkembang, bisa kuat, supaya jati diri kita juga bisa dikonsumsi sama negara lain. Dan yang selanjutnya adalah materi tentang integrasi nasional, yang merupakan usaha atau proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara demi menghasilkan keserasian dan keselarasan. Integrasi nasional adalah penguat dari identitas nasional. Jadi ini masih memiliki korelasi dengan materi yang sebelumnya. Contoh implementasi dari integrasi nasional di negara kita adalah munculnya slogan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetap satu jua. Hal ini mencontohkan tentang integrasi nasional yang merupakan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara, karena negara kita adalah negara yang terdiri dari banyak budaya, banyak suku, ya, jadi memiliki banyak perbedaan. Namun di Indonesia juga muncul gerakan-gerakan yang melawan gerakan integrasi nasional atau disebut juga dengan disintegrasi. Kegiatan ini adalah kegiatan lawan dari integrasi nasional. Jika integrasi nasional adalah mempersatukan, maka disintegrasi itu adalah memecah belahkan. Biasanya hal ini terjadi karena munculnya sikap fanatisme dari perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga menyebabkan perpecahan. Hal inilah yang harus kita hindari berkembang di negara kita Indonesia, agar persatuan kita bisa tetap terjaga.
Terdapat 5 jenis integrasi nasional, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Hal-hal tersebutlah yang sudah mencakup segala aspek yang harus kita perhatikan dalam kita menjaga integrasi nasional kita di negara kita, negara Indonesia. Berikut adalah beberapa faktor terbentuknya integrasi nasional, yakni yang pertama adanya rasa senasib seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah seperti kita yang telah dijajah oleh negara lain. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang selanjutnya, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu. Selanjutnya adalah penggunaan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya adanya ancaman dari luar yang mengharuskan kita untuk bekerja sama atau bersatu. Selanjutnya adalah rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajah seperti yang telah saya sampaikan di aspek yang pertama tadi. Hal ini sangat mempengaruhi karena rasa kebersamaan itu akan membawa kita untuk bisa melawan maju bersama-sama. Selanjutnya adanya sifat gotong royong. Jadi kita saling bekerja sama. Maka hal-hal tersebutlah yang harus kita pupuk untuk bisa menjaga integrasi nasional kita tetap terjaga di bangsa negara kita, yaitu negara Indonesia. Berikutnya adalah tentang syarat integrasi nasional itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah setiap anggota kebutuhannya telah tercapai atau terpenuhinya kebutuhan setiap anggota. Yang kedua, tercapainya kesepakatan. Jadi kita harus sepakat dulu untuk bersama-sama melakukan sesuatu persatuan, ya. Yang selanjutnya adalah nilai dan norma sosial adalah sebagai aturan baku dalam melaksanakan integrasi nasional. Dan yang terakhir adalah manfaat kita menerapkan integrasi nasional. Yang pertama adalah menumbuhkan kesetiaan nasional, menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas nasional, menumbuhkan rasa nasionalisme, menumbuhkan rasa cinta tanah air, menumbuhkan semangat persatuan, menumbuhkan rasa tenggang rasa, toleransi, gotong royong, solidaritas, dan menghargai perbedaan. Demikianlah materi-materi yang telah saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.